Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamdi Abdul Halib, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas sebuah artikel yang saya tulis sendiri yang berjudul tentang peran media dalam lingkup literasi. Pasti penasaran kan tentang artikel ini? Stay tune this video and enjoy. Pada saat ini media banyak digunakan di berbagai bidang aspek kehidupan manusia, terutama membantu dalam proses pembelajaran. Media digunakan untuk mempermudah menyampaikan informasi, sehingga pesan yang disampaikan oleh pemberi informasi tersebut dapat diterima baik oleh penerima informasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, media adalah alat atau sarana komunikasi, perantara atau penghubung. Dan jika kita lihat lagi berdasarkan dasar katanya, yaitu berasal dari kata bahasa Latin yang berarti menengah. Jadi dapat kita artikan media ini adalah sebuah sarana atau alat untuk digunakan untuk menyajikan informasi. Ada banyak ahli yang mendefinisikan arti media ini sendiri yang membantu kita dalam mengetahui dan mengerti mengenai apa itu tentang media. Di antaranya seperti Arsyad, beliau berpendapat bahwa media ini dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Media di sini dapat berupa bahan atau software dan alat atau hardware. Kemudian ada juga dari Association of Education and Communication Technology mengatakan bahwa media merupakan segala sesuatu bentuk dan saluran yang digunakan dalam menyampaikan pesan dan informasi. Kemudian ada juga dari ilmuwan barat yaitu Leslie J. Briggs mengatakan bahwa media adalah alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi, dapat berupa buku, video recorder, tape recorder, kaset video, kamera gambar, grafik, televisi ataupun komputer. Nah, dari berbagai pengertian tentang media tersebut dapat saya simpulkan secara sederhana bahwa media adalah alat atau perantara yang memudahkan pemberi informasi dalam menyampaikan informasinya kepada penerima informasi tersebut. Nah, selanjutnya tentang literasi. Istilah literasi ini dalam bahasa Latin disebut sebagai literatus, yang berarti orang yang sedang belajar. Nah, secara garis besar, literasi sendiri ialah istilah umum yang menunjuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan suatu masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, literasi tidak juga dilepaskan dari kemampuan seseorang dalam berbahasa. Sedangkan dalam edisi atau Education Development Center, literasi dijabarkan sebagai kemampuan individu untuk menggunakan potensi yang ia miliki. Di zaman yang modern ini, manusia tidak dapat dipisahkan dari yang namanya teknologi dalam beraktivitas sehari-hari, baik itu di lingkungan masyarakat, baik itu di lingkungan perkantoran, baik itu di lingkungan persekolahan ataupun perkuliahan sekalipun. Ini pasti bercengkrama langsung dengan yang namanya teknologi. Dan teknologi ini dikatakan sebagai media atau alat yang digunakan untuk menghubungkan pemberi informasi kepada penerima informasi. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu media, apa itu literasi. Dan sekarang kita akan membahas apa itu literasi media. Dan literasi media ini ternyata juga ada loh pendapat dari para ilmuwan atau para ahlian. Pertama yaitu dari Apriyadi Tamburaka yang menuliskan dalam bukunya pada tahun 2013 silam, yang mengatakan bahwa literasi media ini berasal dari bahasa Inggris yaitu media literasi, yang terdiri dari dua suku kata yaitu media yang berarti tempat penukaran pesan dan literasi yang berarti melek. Kemudian dikenal dengan istilah literasi media yang nama melek dapat diartikan pada kemampuan khalayak terhadap media dan pesan terhadap media massa dalam konteks komunikasi massa. Kemudian ada juga yang disampaikan oleh Baranda Dennis yang ditulis dalam bukunya pada tahun 2010 lalu, yang mengatakan bahwa literasi media sebagai suatu rangkaian kegiatan melek media, yaitu gerakan melek media dirancang untuk meningkatkan kontrol individu terhadap media yang mereka gunakan untuk mengirim dan menerima pesan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 4 komponen penting dalam literasi media. Apa itu yang pertama? Yang pertama yaitu produksi.
Komponen pertama ini yang terkait dengan segala aspek yang menyangkut perihal produksi dan suatu informasi dalam suatu media. Lalu yang kedua, itu ada bahasa. Komponen ini adalah menjadi salah satu komponen yang terpenting dalam literasi media, di mana bahasa digunakan sebagai jembatan bagi pemaknaan atas sebuah informasi yang disampaikan kepada khalayak banyak. Lalu yang ketiga ada penyajian. Penyajian bagaimana pesan ini disampaikan kepada khalayak. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pesan atau informasi yang disampaikan haruslah sembuh kenyataannya dan objektivitas atas kebenaran suatu isu tertentu. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu audiens. Audiens dalam literasi media adalah khalayak ramai. Dalam aspek ini, literasi media menyangkut berbagai hal terkait hubungan dengan khalayak ramai, mulai dari siapa yang menjadi target dari pesan yang disampaikan, cara media itu berkomunikasi, cara media itu menjangkau khalayak lainnya. Lalu yang selanjutnya ada 7 cakupan dalam literasi media ini yang diungkapkan oleh Potter dalam bukunya yang ditulis pada tahun 2004 yang mengatakan dari 7 cakupan ini yang pertama adalah analisis, yaitu terkait dengan kemampuan memahami isi dan konten serta membongkar dan mengkaji suatu pesan atau informasi dari suatu media. Lalu yang kedua adalah evolution. Dalam tahapan evolusi ini kita dapat diharapkan untuk mampu memberikan penilaian atas suatu pesan informasi yang media sampaikan. Lalu yang ketiga ada grouping. Dalam tahapan ini diharapkan untuk mampu mengelompokkan berbagai informasi yang kita peroleh dari suatu media dalam sebuah persamaan dan perbedaan tertentu. Lalu yang keempat ada induction atau induksi. Induksi terkait dengan kemampuan menganalisis yang mengkaji suatu informasi dari yang bersifat khusus dalam lingkungan kecil menuju pada yang bersifat umum atau secara menyeluruh. Lalu yang kelima ada deduction. Deduksi merupakan kebalikan daripada induksi, yaitu kemampuan menganalisis dan mengkaji informasi yang bersifat umum kemudian menjabarkan menjadi informasi yang bersifat khusus. Lalu yang keenam ada sintesis, yang merupakan kemampuan untuk merangkai kembali sebuah pesan atau informasi dari suatu media menjadi sebuah pesan dalam struktur baru yang berbeda dari sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada abstracting. Dalam tahapan ini yakni abstraksi diharapkan kita sudah memiliki kemampuan dan kecakupan yang lengkap, mulai dari menganalisis, mendeskripsikan, mencapai titik poin permasalahan atau isu sampai kepada meringkas pesan dan menyajikan kembali dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Dan sampai juga akhirnya kita pada pembahasan terakhir pada artikel yang kita bahas pada kali ini, yaitu manfaat dari literasi media. Itu manfaat yang paling utama adalah menjadikan kita sebagai individu yang melek media. Artinya bagaimana? Artinya adalah kita menjadi pribadi yang paham, berpengetahuan luas dan mampu menganalisis serta menilai, dan mampu juga untuk berpendapat secara kritis atas informasi dan pesan yang media yang kita dapatkan, sehingga kita dapat senantiasa mengambil sikap atas sebuah isu atau permasalahan tertentu secara bijak. Nah, sekian dulu ya dari pembahasan artikel kita pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga. Semoga tulisan ini dapat membantu dan menyadarkan kita kembali bagaimana pentingnya literasi media dan bagaimana cara kita menggunakan literasi media ini secara bijak dan menyeleksinya terlebih dahulu, tidak makan secara bulat-bulat. Saya Hamdi Abdul Halim, mohon pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.